Pelaku mencoba mengulangi percobaan pembunuhan kepada keluarganya. Yang bikin saya heran, kok tega banget seorang anak mau bunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back my YouTube channel. Ada Uni, ada apa? Ada cerita. Beberapa hari yang lalu, kota Magelang digemparkan oleh berita pembantaian satu keluarga, dan pelakunya tak lain adalah member keluarga itu sendiri. Seorang anak yang tega membunuh satu keluarganya sendiri yang terdiri ayah, ibu, dan kakak pelaku dengan cara meracuni korban hingga meninggal dunia. Kejadian ini terjadi di rumah korban di Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Jadi keluarga ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah ayah bernama Abbas Ashar berusia 58 tahun atau sebut saja AA. Kemudian ibu bernama Heri Iriani berusia 54 tahun atau sebut saja HI. Kemudian korban ketiga adalah kakak kandung pelaku bernama Dea Hairunisa berusia 24 tahun atau sebut saja Deka. Kemudian anak keempat atau anak bungsu dari keluarga itu bernama Dio Dava Syadila berusia 22 tahun, di mana orang tersebut adalah pelaku pembunuhan di keluarga Magelang. Ketiga jenazah korban yakni AA, HI, dan DK saat ini telah dimakamkan di tempat pemakaman umum atau TPU Sasono Prajenan, Mertoyudan, Magelang. Sementara Dede telah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah diamankan kepolisian. Nah, berikut kronologinya. Diketahui sebelum kejadian, pelaku telah melakukan percobaan pembunuhan kepada ketiga korban. Jadi beberapa hari sebelum kejadian, pelaku ini mencoba menaburkan racun ke dalam dawet, tapi nggak berhasil karena para korban tidak meninggal, hanya mengalami muntah-muntah aja. Percobaan pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 23 November 2022. Nah, selanjutnya di hari berikutnya, tepat di hari Senin tanggal 28 November, pelaku mencoba mengulangi percobaan pembunuhan kepada keluarganya. Yang bikin saya heran, kok tega banget seorang anak mau bunuh ayah, ibu, dan kakak kandungnya. Nah, percobaan pembunuhan yang kedua pada hari Senin 28 November 2022 ini berhasil menewaskan para korban di rumah mereka. Ketiga korban semuanya ditemukan di dalam kamar mandi rumah tersebut. Jadi rumah itu kan cukup luas ya, ada 3 kamar mandi, jadi dipisah-pisah sama pelakunya. Yang kedua, pelaku menaburkan racun dalam minuman kopi dan teh para korban. Jadi kalau pagi hari para ibu biasanya selain menyiapkan makanan juga menyiapkan minuman untuk anggota keluarganya seperti kopi, teh, dan susu biasanya ya. Nah, ini terjadi saat sang ibu sedang menyiapkan minuman, saat si pelaku ini saat kesempatan ada menaburkan racun dalam minuman mereka. Kebetulan zat kimia ini tidak merubah rasa atau warna dari minuman, jadi para korban tidak curiga sama sekali. Awal penemuan para korban adalah pada saat pagi hari, Sartinah atau SR, ART keluarga tersebut, mendapatkan telepon dari anak kedua korban yaitu Dede, sang pelaku, untuk disuruh segera datang ke rumah. Jadi ART ini bekerja dengan sistem pagi datang, sorenya pulang. Jadi nggak nginep di rumah para korban. Rumah Ibu SR tidak begitu jauh dari rumah korban, hanya berbeda dusun tapi tidak terlalu jauh. Jadi pas dipanggil sama si Dede, ditelepon disuruh datang, nggak lama kemudian Ibu SR datang ke TKP. Nah, pada saat telepon, si Dede bercerita kepada Ibu SR bahwa para korban sedang muntah-muntah. Pada saat sampai di TKP, Ibu SR berniat menolong para korban. Ternyata para korban sudah pingsan di kamar mandi. Gak lama kemudian, para tetangga dan pihak keluarga korban berdatangan memberikan pertolongan untuk membawa korban ke rumah sakit. Lalu pada pukul 7.30, keluarga menghubungi pihak kepolisian. Kejadian pembunuhan ini sangat gak disangka-sangka oleh
para tetangga dan keluarga besar korban. Karena konon ceritanya, menurut para tetangga, keluarga ini baik-baik aja. Hubungannya pun dengan tetangga terjalin dengan baik. Mereka ramah dan sopan di lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil otopsi dan olah TKP, tanggal 29 November 2022, ketiga korban tewas diracuni anak kedua korban dengan zat kimia yang cukup mematikan dengan jenis arsenik. Durasi dari minum sampai dengan tewasnya sekitar 15-30 menit. Kadarnya cukup tinggi dan cukup mematikan. Menurut hasil pemeriksaan, organ dalam para korban mengalami kemerahan seperti terbakar karena kandungan zat kimia yang sangat tinggi dalam racun tersebut. Lalu apa sih yang menjadi motif pembunuhan tersebut? Adalah karena sakit hati. Si Dede sakit hati karena kedua orang tuanya meminta Dede untuk menjadi tulang punggung keluarga. Keluarga ini cukup berada, cuman karena kedua orang tuanya sudah pensiun dan mengalami sakit, jadi butuh biaya. Awal mulanya sang kakak juga sempat bekerja, tapi sudah selesai kontrak dan sudah tak bekerja lagi. Nah, si Dede ini adalah seorang pengangguran. Karena anaknya dua, yang pertama perempuan dan yang kedua laki-laki, si Dede ini jadi sewajarnya orang tua memberikan tanggung jawab kepada si Dede. Jadi si Dede sakit hati karena diminta menjadi tulang punggung keluarga, sedangkan sang kakak tidak. Menurut aku sudah selayaknya anak laki-laki bertanggung jawab. Mungkin sepanjang hidupnya si Dede ini adalah anak yang manja. Jadi ketika diminta untuk bekerja malah sakit hati. Pelaku pernah mengaku bekerja di PT, tapi menurut Pak D-nya, kakak kandung dari ibunda Dede, bahwa Dede pernah mengaku bekerja, tapi si S juga nggak tahu banget, karena nggak pernah ngobrol dan nggak pernah melihat SK-nya. Menurut S, sang Pak D korban, si Dede ini juga suka sekali berbohong. Atas tindakannya, si Dede dijerat pasal pembunuhan berencana. Nah, pasal pembunuhan berencana bisa ancaman seumur hidup atau hukuman mati. Oke guys, itu tadi kronologi dan fakta pembunuhan satu keluarga di Magelang. Dari kasus ini, pelajaran yang bisa kita ambil antara lain menurut aku adalah: pertama, jangan memanjakan anak terlalu berlebihan sehingga dia kurang tahu apa yang namanya tanggung jawab. Kedua, didik anak untuk belajar bertanggung jawab minimal untuk dirinya sendiri. Nah, menurut kalian gimana? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Oke guys, aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Dan buat teman-teman yang sudah memilih video ini untuk kalian tonton, aku izin undur diri dulu. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum, bye.